Oke guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The God of High School. Film ini menceritakan tentang anak SMA yang bernama Jin Mori yang menyatakan bahwa dirinya adalah murid SMA terkuat. Kehidupannya berubah sejak dia diundang untuk ikut serta dalam turnamen The God of High School, yaitu sebuah turnamen untuk menentukan murid SMA terkuat. Jin Mori mengikuti turnamen ini karena ia tahu pasti banyak orang-orang kuat yang mengikuti turnamen tersebut. Sementara Jin Mori beranggapan bahwa dengan melawan orang-orang kuat tersebut, ia akan bertambah kuat. Cerita dimulai ketika Jin Morian terbangun kesiangan, kemudian dia buru-buru pergi ke upacara pembukaan turnamen. Di tengah jalan, ia bertemu seorang pencuri yang kemudian dikejarnya menggunakan sepeda. Dalam asik kejar-kejaran tersebut, dia bertemu dengan Yomira dan Han Dewi yang kebetulan juga menjadi peserta turnamen The God of High School. Setelah sampai di tempat penyelenggaraan turnamen, para peserta yang berasal dari berbagai sekolah mulai memasuki arena. Dan ternyata itu bukan upacara pembukaan melainkan babak penyisian turnamen The God of High School. Para peserta dan penonton yang terkejut setelah wasit mengumumkan bahwa pertarungan telah dimulai. Setelah beberapa saat, keheningan dipecahkan oleh dua orang peserta yang mulai saling tonjok dan membuat peserta lain ingin menunjukkan kemampuannya masing-masing. Di tengah pertarungan Battle Royale tersebut, salah satu komisioner memasukkan peserta yang merupakan tahanan penjara Seoul dan merupakan kandidat terkuat yang bernama Kang Man-sok. Alur pertandingan berubah ketika Kang Man-sok memasuki arena pertandingan dan mulai menghajar peserta lain, bahkan sampai mempermalukan Mira. Saat dia lagi asik-asiknya menggoda Mira, Mori melucuti celananya sambil berkata, "Kawaii mo ga suki nanda na." lalu dia berbalik sambil berkata, "Nakami ga daiji nanda yo." Selepas itu, dia mulai menghajar Mori. Mori yang tergelincir tidak bisa menghindari tendangannya. Akan tetapi, Mori berhasil membalas dengan menyikut kakinya tersebut. Setelah keduanya mulai serius, Mira langsung menghentikan Mori dengan cara yang seperti itu. Setelah itu, masuk ke tahap 16 besar. Jin Mori dan kawan-kawan mulai bertarung 1 versus 1 dan berhasil masuk ke babak selanjutnya. Cerita berlanjut saat pertarungan Gogamdo melawan Kang Man-sok yang terlihat berat sebelah. Gogamdo yang berusaha mati-matian sementara Kang Man-sok yang terlihat begitu menikmati pertarungan. Hingga pada akhirnya Gogamdo terpojok dan dihajar habis-habisan oleh Kang Man-sok. Di tengah pertarungan, Jin Mori menghadang Kang Man-sok yang terlihat sedang menyiksa Gogamdo. Tetapi Jin Mori langsung dicekal oleh para komisioner. Namun pada saat itu Kang Man-sok terlihat begitu marah dan langsung menyerang kembali Jin Mori. Dan mereka pun beradu sepak terjang yang kemudian dibilangkan oleh Jin Mori. Penyelenggara God of High School yaitu Park Mujin langsung menghentikan pergerakan Jin Mori dan memberinya hukuman, yaitu Jin Mori harus melawan Komisioner Ki agar bisa melanjutkan pertandingan di babak selanjutnya. Di samping itu, pertarungan antara Yomira dan Mamison sedang berlangsung. Yomira yang menggunakan pedang kayu terlihat seperti dibecokkan oleh Mamison yang tubuhnya sekeras besi. Sampai pada titik di mana Yomira menggunakan teknik yaitu teknik tanpa pedang yang mampu melukai tubuh Mamison, dan akhirnya Yomira keluar sebagai pemenang. Pertarungan selanjutnya yaitu antara Han Dewi melawan Baek Sung-chul. Baek Sung-chul adalah orang yang cerdas yang mampu membaca semua gerakan dan serangan dari Han Dewi. Namun, berkat tekad untuk menyelamatkan temannya yang sedang sakit, Han Dewi berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Keesokan harinya pertandingan antara Komisioner Ki dan Jin Mori akan dimulai. Namun Jin Mori tak kunjung datang dikarenakan dia memakan buah petapa yang diberikan oleh Park Mujin. Buah petapa tersebut adalah buah yang sangat mematikan dan konon hanya tumbuh dalam 1000 tahun sekali. Jin Mori sampai muntah darah akibat memakan buah tersebut. Sampai pada akhirnya, Jin Mori pun muncul di arena pertandingan dan pertandingan pun dimulai dengan peraturan Jin Mori hanya perlu mendumakan Komisioner Ki sekali saja. Tepat saat pertandingan dimulai, Jin Mori langsung muncul di depan Komisioner Ki tersebut dan melepas kacamatanya sambil mendorongnya sampai jatuh. Jin Morinya yang jadi pemenangnya. Namun Komisioner Ki tidak terima dan langsung mengeluarkan caryoknya
Jin Mori sempat hampir terbunuh, tetapi pertarungan langsung dihentikan oleh para komisioner dan Park Mu-jin. Sehari setelahnya, Yomira bertemu dengan seseorang yang ingin menikahinya. Orang itu adalah Chong Jun. Chong Jun berjanji untuk melestarikan aliran pedang cahaya bulan. Tetapi, sebenarnya Chong Jun adalah suruhan dari organisasi gelap yaitu Nox. Namun Jin Mori dan Dewi menyadari hal itu dan mencoba untuk membujuk Mira untuk membatalkan pernikahan tersebut dan kembali ke turnamen God of High School. Sesaat setelah Jin Mori berhasil memujuk Mira, kedok Chong Jun akhirnya terbongkar, yaitu dia ingin menguasai pedang peninggalan ayah Mira dan orang yang bisa menggunakannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Mira langsung menghajar calon suaminya tersebut dengan teknik pedang miliknya. Tepat setelah kejadian tersebut, Song Jin membawa kabur pedang warisan ayah Mira tersebut. Singkat cerita, babak semifinal pun dimulai antara Yomira dan Han Dewi. Tepat saat Jin Mori sampai, terlihat Han Dewi sedang menghajar Yomira habis-habisan. Ternyata Han Dewi sedang kesal karena temannya sedang dalam keadaan kritis, dan dia meminta pada Park Mu-jin agar mengobati temannya dengan teknologi nano yang digunakan untuk menyembuhkan peserta God of High School, dengan syarat Dewi harus memenangkan babak semifinal dan final. Kemudian, Han Dewi berhasil masuk ke babak final dan akan melawan Jin Mori. Pertarungan antara Dewi dan Mori sangat sengit, dan saat setelah Han Dewi mengeluarkan jurus pamungkasnya, dia pun terpojok. Kemudian Yomira berteriak sambil memberikan selembar kertas pada Han Dewi, yang kemudian Han Dewi kembali bersemangat. Pertarungan pun berakhir dengan jurus pamungkas Mori, yaitu Jin Mori original, tendangan naga biru. Di samping itu, organisasi gelap Nox mulai melakukan pergerakan dengan menculik Jin Tae-jin yang merupakan kakek dari Jin Mori dan juga merupakan tentara elit. Jin Tae-jin adalah orang yang kuat yang mampu menandingi kekuatan The Six. Jin Tae-jin sempat melakukan perlawanan sengit yang mampu meluluhlantahkan daratan sampai tiba-tiba sebuah pedang raksasa jatuh dari langit dan menghantam Jin Tae-jin hingga membuat ia tumbang. Organisasi gelap ini juga membunuh Sim Bongsa yang merupakan wasit turnamen God of High School. Mereka juga menyerang Komisioner Ki, tetapi gagal karena dibantu oleh Komisioner O. Masuk ke pertandingan pertama antara Chungcheong Utara melawan Seoul. Jin Mori yang telah diajarkan teknik baru oleh salah satu The Six malah salah totok dan menyebabkan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Alhasil, dia dihajar habis-habisan oleh lawannya. Untungnya Han Dewi dan Yomira berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan membuat mereka lolos ke babak berikutnya. Pertandingan berikutnya antara tim Gyeongsang Selatan versus Jeolla Utara yang diawali dengan pertarungan antara Jegal Taek dan Jeon Jugok. Akan tetapi, Jeon Jugok yang sedang meluarkan sihirnya langsung ditusuk oleh Charyok Megalodon milik Jegal Taek dan mengobrak-abrik tubuh Jeon Jugok. Setelah itu, salah satu teman setim Jeon Jugok yang ingin menghentikan perbuatan Jegal Taek juga terkena imbasnya. Han Dewi yang tidak tega melihat kejadian tersebut langsung masuk dan menendang Jegal Taek, dan wasit pun menghentikan pertarungan mereka berdua. Akan tetapi, Jeon Jugok yang telah bangkit langsung menghajar Jegal Taek yang kemudian pertandingan diakhiri dengan Jeon Jugok yang kalah dilahap oleh Charyok milik Jegal Taek. Dan Han Dewi yang masuk ke pertandingan diberi hukuman dengan tidak bisa mengikuti pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya yaitu Jeolla Selatan melawan Chungcheong Selatan. Pada babak pertama dimenangi oleh Chak Suo dari tim Chungcheong Selatan. Sedangkan pada babak kedua dengan arahan dari Ipyo, Sunga mampu memenangkan pertarungan dengan mudah. Pada babak ketiga, Geumgi melawan Ipyo dan Ipyo keluar sebagai pemenang dan membawa timnya masuk ke semifinal. Pada hari di mana pertandingan antara tim Seoul dan tim Jeju, Jin Mori mendapatkan surat yang mengatakan bahwa kakeknya telah diculik. Sementara Yomira yang mengulur waktu di pertandingan babak pertama berhasil mendapatkan kembali pedangnya dan berhasil membangkitkan kekuatan Lobu Hosen. Dengan kekuatan tersebut, Yomira berhasil memenangkan babak pertama bersamaan dengan datangnya Jin Mori. Karena mengetahui bahwa yang bertanding bukan tim Jeju lagi, Jin Mori marah dan langsung menghajar habis-habisan lawannya tersebut. Dan tim Seoul berhasil memenangkan pertandingan, yang artinya tim Seoul akan berhadapan dengan tim Jeolla yang salah satu petarungnya adalah Ipyo, pengguna Tachyon.
Pada babak pertama, Dewi melawan Pak Sunga. Han Dewi yang menang telak karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dewi juga sudah membangkitkan Charyok miliknya membuatnya menang dengan mudah. Sementara di pertandingan selanjutnya, Pak Ipyo melawan Jin Mori. Pertarungan mereka berdua sangat sengit. Pada awalnya, Ipyo terlihat seperti sedang mengajari Jin Mori dengan mengatakan semua kelemahan Jin Mori. Namun Jin Mori berhasil memojokkan Ipyo setelah dia menutupi semua kelemahan yang dikatakan Ipyo sebelumnya. Pada saat itu, Ipyo yang hampir kalah berhasil membangunkan Charyok miliknya yang merupakan rubah api berekor 9. Begitu juga dengan Jin Mori yang berhasil mendapatkan kekuatan yang entah dari mana datangnya hingga membuat arena pertandingan seperti terkena badai. Dengan kekuatannya tersebut, Jin Mori mampu memadamkan api Ipyo dan menumbangkannya dan membuat Jin Mori menang. Sementara di luar arena, Nox sudah mulai menyerang dan berencana menghancurkan kota Seoul. Sang mandok mulai mengeluarkan pedang raksasa miliknya yang pernah ia gunakan untuk menumbangkan Jin Tae-jin. Namun pedang tersebut berhasil ditahan oleh Park Mu-jin dan dihancurkan oleh anggota The Six lainnya, yaitu pengguna Hata Nasional Seo Han-yang. Sementara itu, pertarungan antara Jin Mori dan Park Ipyo memicu bangkitnya kekuatan Jeon Jugok yang sedang dirawat. Saat hendak pergi, Jeon Jugok dihadang oleh Jegal Taek hingga terjadi pertarungan yang merusak tempat Ipyo dirawat. Jeon Jugok yang kehilangan kendali mulai menyerang siapa saja yang ada di dekatnya, termasuk Sungya dan Handok. Ipyo yang melihat temannya diserang, langsung menyerang Jeon Jugok yang sudah tidak terkendali. Namun Jegal Taek langsung melahap setengah tubuh Jeon Jugok dengan Charyok miliknya. Serangan dari Jegal Taek juga mengenai temannya Ipyo yang membuat mereka kehilangan tangan dan kakinya. Hal tersebut membuat Ipyo marah dan langsung menyerang Jegal Taek dengan Charyok ekor 9 miliknya sampai mereka terlempar keluar gedung. Di luar gedung, ternyata keadaan sudah semakin kacau. Diakibatkan, sang mandok mengutus pasukan terbang untuk menyerang Seoul. Para The Six dan anggota komisioner juga ikut mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi, Jegal Taek malah berhasil mengeluarkan kekuatan kunci pada tubuh Ipyo. Pihak Jin Mori dan juga pihak dari NOS mulai memperebutkan kekuatan kunci tersebut. Namun kali ini, sang mandok mengeluarkan patung raksasa. Park Mu-jin yang mencoba menahan patung tersebut dengan kekuatan miliknya. Namun kekuatan sang mandok kali ini begitu besar. Ditambah lagi, karena merasa bumi terancam, Amerika mulai meluncurkan serangan rudal besar-besaran. Park Mu-jin yang melihat hal tersebut, mengirim Jin Mori dan lainnya ke suatu tempat di alam roh di bawah kota Seoul. Sementara untuk menghindari warga kota Seoul dari kekacauan, John Jae-san mengirim seluruh warga kota Seoul menggunakan kekuatan teleportasi miliknya. Tidak hanya itu, Jae-san juga menghentikan serangan rudal milik Amerika yang digunakan kembali untuk menyerang patung raksasa milik sang mandok. Dan Jae-san juga memanggil meteor untuk menghancurkan patung raksasa tersebut. Akan tetapi, John Jae-san tumbang akibat terkena serangan sang mandok saat menggunakan kekuatannya. Bersamaan dengan hancurnya patung raksasa tersebut, Jin Mori dan lainnya kembali ke kota Seoul. Akan tetapi, kekuatan kunci sudah berada di tangan Jegal Taek. Jegal Taek yang melahap kekuatan kunci tersebut terlahir kembali dengan sosok yang berbeda. Karena perbedaan kekuatan yang begitu besar, Jin Mori, Yomira, dan Han Dewi tidak berkutik saat melakukan perlawanan. Kemudian, Mira yang hendak menyelamatkan Mori diserang menggunakan tombak merah oleh Jegal Taek. Akan tetapi, Dewi menahan serangan tersebut dengan menggunakan tubuhnya. Melihat temannya terluka, Mori mulai bermimpi tentang masa lalunya dan muncullah tombak raksasa yang turun dari langit yang merupakan tombak kera sakti yang bernama Rui Jinggu. Sebuah benda mirip mahkota juga muncul di dahi Jin Mori dan matanya juga berubah menjadi warna biru. Pertarungan antara Jin Mori dan Jegal Taek pun berlanjut. Kali ini, kekuatan Mori bukanlah Charyok, melainkan kekuatan asli miliknya. Jin Mori dengan kekuatannya mampu memojokkan Jegal Taek. Jin Mori kemudian memanggil awan kinton yang berkumpul di atas kepala Jegal Taek. Kemudian dari awan tersebut,
keluar kilat kuning yang menyambar tubuh Jegaltek dan membuat Jegaltek kembali ke wujud manusianya. Tubuh Jegaltek yang sudah tidak berdaya kemudian berubah menjadi monster. Jin Mori yang sudah kehilangan tongkat dan kekuatannya juga dibantu Ipyo, Dewi dan Mira mulai menghajar monster tersebut. Dengan bantuan John Jason yang merubah tubuh monster milik Jegaltek menjadi batu, Jin Mori dan kawan-kawan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Jegaltek pun sudah tidak berdaya dan setengah tubuhnya mulai dilahap oleh kekuatannya sendiri. Di samping itu, anggota The Six terkuat, Kim Eun-yo, terbangun dari tidurnya dan mulai menjelaskan bahwa turnamen The God of High School sudah berakhir dan Jin Mori dan kawan-kawan yang menjadi pemenangnya. Sesuai dengan yang dijanjikan, Kim Eun-yo akan mengabulkan permintaan dari pemenang turnamen God of High School. Awalnya Jin Mori ingin meminta Kim Eun-yo untuk mencari kakeknya, tapi setelah melihat teman-temannya, Jin Mori meminta agar semua orang yang terluka akibat pertarungan kembali seperti semula. Kim Eun-yo mulai mengabulkan permintaannya, dan hasilnya semua kembali sehat walafiat. Akan tetapi, Kim Eun-yo tidak bisa mengembalikan orang yang telah wafat dalam pertempuran, yang membuat John Jason tidak tertolong. Setelah mengabulkan permintaan Jin Mori, tubuh Kim Eun-yo menjadi kecil karena telah menggunakan kekuatan yang begitu besar. Kim Eun-yo juga mengatakan bahwa kakek Jin Mori, Jin Tae-jin, juga masih hidup. Mendengar hal tersebut, Jin Mori akhirnya merasa lega dan akhirnya tertidur pulas. 3 bulan kemudian, seperti yang dikatakan Kim Eun-yo, Jin Mori terbangun dari tidurnya. Kemudian Jin Mori, Han Dewi, dan Yumira akan berpetualangan mencari kampung halaman Jin Mori yang entah di mana untuk mengembalikan ingatan masa lalunya. Dan cerita pun selesai.